Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Sumber Anda kali ini, buku Mastery, membawa kita ke fase yang sangat menarik ya, fase kreatif aktif. Jadi setelah kita belajar dasarnya, terus magang, pertanyaan besarnya kan gimana caranya kita benar-benar mulai menghasilkan sesuatu yang original, sesuatu yang benar-benar baru gitu. Nah, misi kita hari ini adalah membongkar beberapa strategi inti dari sumber ini. Semoga bisa memantik cara berpikir baru lah dalam pekerjaan atau mungkin proyek kreatif Anda. Siap ya? Mari kita mulai. Oke, yang pertama banget nih dan paling mendasar menurut sumber ini ada namanya hukum utama dinamika kreatif. Kedengarannya keren ya, tapi intinya sih sederhana banget. Gairah atau komitmen emosional Anda terhadap apa yang Anda kerjakan itu kelihatan dan terasa banget dalam hasilnya. Kalau ngerjainnya setengah hati ya hasilnya gitu deh. Sumber ini mencontohkan obsesinya Thomas Edison yang luar biasa itu. Kayak ada energinya gitu yang meresap ke penemuannya. Betul sekali. Dan ini bukan cuma soal semangat doang ya. Gairah itu, komitmen emosional itu, wah itu bahan bakar utama buat bertahan. Bertahan melewati fase-fase sulit, keraguan, bahkan kegagalan yang pasti ada lah dalam proses kreatif. Ini juga yang ngasih sentuhan otentik pada karya Anda. Sesuatu yang nggak bisa dipalsuin dan bisa dirasain orang lain. Gitu. Tanpa akar emosional yang kuat ini, gampang banget nyerah pas ketemu jalan buntu pertama. Godaannya gede banget. Nah, ngomongin jalan buntu, strategi berikutnya ini relevan banget kayaknya. Merangkul ketidakpastian. Sumber menyebutnya negative capability. Ini istilah dari penyair Keats. Intinya tentang kemampuan buat merasa nyaman aja gitu dalam keraguan, dalam ketidaktahuan. Nggak usah buru-buru cari jawaban atau kepastian yang gampang. Katanya Keats sendiri sering maksa diri nulis justru pas lagi buntu. Dan momen itulah yang malah mengasah kemampuannya secara mendalam. Gimana ya caranya kita bisa melatih otot ketidaknyamanan ini? Kuncinya, menurut saya, ada di kerelaan buat melepaskan kebutuhan akan kontrol dan kenyamanan total. Itu dulu. Proses kreatif itu kan ya emang secara alami berantakan dan nggak pasti. Nerima ini aja udah langkah pertama. Nah, ini nyambungnya erat banget sama konsep yang disebut arus atau the current. Coba bayangin kayak air sungai gitu. Bergerak dinamis, bolak-balik antara ide-ide besar yang abstrak di kepala kita, terus terjun ke dunia nyata buat nguji ide itu. Dapat feedback, balik lagi mikir. Darwin kan nggak cuma mikir evolusi, dia terus-terusan ngamatin spesimen nyata. Atau Buckminster Fuller, dia nggak cuma gambar kubah geodesik, dia bangun prototipe satu, terus bangun lagi. Gerakan bolak-balik ini yang bikin ide jadi matang. Wah, menarik banget ya hubungan antara nyaman dalam ketidakpastian sama pengujian di dunia nyata itu. Terus ada lagi strategi mengubah perspektif. Contoh klasik dari sumber ini kan Henry Ford. Waktu orang lain mikir gimana caranya biar pekerja geraknya lebih efisien ngelilingin sasis mobil, Ford malah ngebalik logikanya. Gimana kalau mobilnya yang gerak ngelewatin pekerja yang diam? Nah, itu dia. Lahirlah lini perakitan modern. Benar-benar ngubah segalanya kan? Iya, bener. Jadi pertanyaan reflektif buat Anda nih. Ada nggak ya cara buat ngelihat masalah Anda sekarang dari sudut pandang yang benar-benar baru? Mungkin malah kebalikannya. Atau dari industri lain? Dan seringkali, buat dapat perspektif baru itu, kita perlu mikir di luar kata-kata. Sumber ini nekenin banget kekuatan visualisasi, model atau diagram. Einstein, misalnya, terkenal sama gedangkan eksperimen atau eksperimen pikirannya. Dia ngebayangin naik lift lah, ngejar cahaya lah. Kenapa ini efektif? Soalnya visual itu bikin kita bisa nangkep hubungan kompleks antar banyak elemen sekaligus. Itu susah kalau cuma pakai logika verbal yang lurus gitu. Jadi kayak membuka lapisan pemahaman yang beda gitu ya. Saya jadi mikir nih, apakah ini ada hubungannya juga ya sama strategi berikutnya, yaitu nemuin suara otentik kita, kayak John Coltrane yang dobrak batas harmoni jazz buat bikin suaranya yang unik itu, atau Martha Graham yang nantang aturan balet klasik buat melahirkan tarian modern? Apa keberanian ngelawan konvensi ini muncul dari kemampuan ngelihat gambaran besar atau perspektif yang beda itu tadi? Bisa jadi banget berkaitan. Nemuin suara otentik itu seringkali artinya ya berani mempertanyakan cara yang udah biasa atau norma yang berlaku di bidang kita. Ini butuh keberanian jelas.
tapi juga butuh wawasan buat ngeliat kenapa cara lama itu mungkin udah nggak relevan atau bisa diperbaiki. Jadi bukan sekedar beda biar keren gitu ya, tapi beda karena Anda punya visi atau perspektif unik yang pengen diwujudkan, yang mungkin cuma bisa diekspresikan dengan melanggar aturan lama. Kayak Coltrane atau Graham. Mereka kan gitu bukan buat sensasi, tapi karena ekspresi artistik mereka nuntut itu. Jadi fase kreatif aktif ini bener-bener kayak tarian yang kompleks ya. Bukan cuma soal nunggu ilham datang dari langit gitu aja. Tapi ini kerja aktif, kita harus maduin gairah yang dalam, berani ngadepin kabut ketidakpastian itu, terus lentur mikirnya dari banyak sudut. Plus nguji ide secara nyata, bahkan manfaatin intuisi dan pemikiran visual kita. Tepat. Sumber ini nyebutnya sebagai pengaktifan pikiran dimensional. Kemampuan buat ngelihat masalah dan ide dari banyak sisi. Ngehubungin titik-titik yang kayaknya nggak nyambung, terus bergerak luas antara detil kecil sama gambaran besarnya. Ini bukan satu skill tunggal, tapi hasil dari penerapan strategi-strategis tadi secara terintegrasi gitu. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu peringatan penting dari sumber ini yang pengen kami tinggalin buat Anda renungkan. Bahaya terbesar buat kreativitas di fase ini, ironisnya, justru rasa puas diri. Iya, itu bahaya banget. Sikap sinis, ngerasa udah tahu segalanya, atau kehilangan rasa ingin tahu kayak anak kecil, ini semua bisa matiin percikan kekaguman yang justru vital banget buat penemuan sejati. Jadi pertanyaannya, buat Anda renungkan. Gimana caranya Anda bisa secara sadar dan aktif terus melihara pikiran pemula itu, rasa ingin tahu itu, bahkan saat keahlian dan pengalaman Anda terus nambah?